Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Jumat tanggal 17 bulan Jumada al-Ula tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian kitab At-Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab ibni Sulaiman ibni Ali At-Tamimi, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1206 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Aina Hafid? Muhammad Madin mantap. Qala al-imamu rahimahullah, babu qaulillahi ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Surat Al-Qasas ayat 56. Bab firman Allah Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau wahai Nabi, wahai Rasul, tidak bisa memberi petunjuk kepada siapa yang engkau cintai, walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Maha mengetahui siapa yang layak dan berhak mendapatkan petunjuk.
apabila tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan orang lain dari siksa Allah dengan syafaat kecuali dengan izin Allah. Demikian pula tidak ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk kepada orang lain, karena petunjuk hanyalah milik Allah. Dan petunjuk terbagi menjadi dua. Al-hidayah nau'an, petunjuk terbagi menjadi dua. Yang pertama, hidayatu al-irsyad, hidayah memberi keterangan, yaitu hidayah menyampaikan. Hidayah menyampaikan ini dimiliki oleh manusia, dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Demikian pula dimiliki oleh para ulama dan para dai, yaitu hidayatu al-irsyad, hidayah menyampaikan. Hidayatu al-irsyad itu hidayah menyampaikan, menerangkan, menjelaskan. Adapun hidayatu at-taufiq, yang kedua adalah hidayah at-taufiq, hidayah yang menjadikan seseorang menerima kebenaran, menjadikan seseorang sadar lalu mengamalkan kebenaran. Hidayatut taufiq tidak ada yang memilikinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adapun hidayatul irsyad, hidayah menerangkan, hidayah menjelaskan, itu dimiliki oleh hamba-hamba Allah, baik para nabi ataupun yang lain. Adapun hidayatut taufiq, hidayah yang menyadarkan sehingga seorang itu sadar, sehingga seseorang menerima kebenaran, yang membuka hati seseorang untuk menerima kebenaran. Hidayatu at-taufiq tidak ada yang memilikinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada ayat ini, surat Al-Qasas ayat 56, Allah Ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada siapa yang engkau cintai. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Hidayah apa ini yang dimaksud? Hidayah at-taufiq. Walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Maha mengetahui siapa yang layak mendapatkan petunjuk. Nabi SAW sangat mencintai pamannya Abu Talib. Nabi SAW bersungguh-sungguh mengajak Abu Talib untuk masuk ke dalam agama Islam. Namun hidayah taufik milik Allah. Hidayah taufik adalah hak mutlak milik Allah saja. Maka ketika Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan kufur, Nabi SAW sangat sedih. Maka dalam hal ini
Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kemudian Fadilatul Syekh Al-Imam rahimahullah berkata, wa fis sahih, dan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan yang lainnya, an Ibnul Musayyab, dari Sa'id Ibnul Musayyab, an abihi, dari ayahnya, qala lamma hadarat Aba Talibin al-wafat, ketika Abu Talib didatangi kematiannya, yaitu dekat dengan ajalnya, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjenguknya, mengunjunginya. Wa indahu Abdullah ibnu Abi Umayyah wa Abu Jahal, dan ketika itu ada di sampingnya Abu Talib Abdullah ibnu Umayyah, Abdullah ibnu Abi Umayyah, dan juga Abu Jahal. Siapa namanya Abu Jahal? Amr ibnu Hisham al-Mahzumi, julukannya Abul Hakam. Julukannya Abul Hakam. Setelah meninggalnya Abdul Muttalib, orang-orang Quraisy apabila ada sesuatu yang mereka perselisihkan, mereka mendatangi Abu Jahal, yaitu Abul Hakam, yang dijuluki orang yang sangat bijaksana, Abul Hakam. Namun ketika dia menolak Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjulukinya Abu Jahal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Jahal Fir'aunu hadhil ummah. Abu Jahal adalah Fir'aunnya umat ini. Kembali kepada hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk pamannya Abu Talib, dan ketika itu di sampingnya Abu Talib ada Abu Jahal dan ada Abdullah ibnu Abi Umayyah. Faqala lahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pamannya, ya ammi, wahai pamanku yang tercinta, qul la ilaha illallah, katakanlah, ucapkanlah syahadat la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah, kalimat yang jika engkau mengucapkannya, aku akan membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu aku akan menjadi saksi di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Faqala lahu atarghabu an millati Abdul Muttalib. Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abi Umayyah berkata, hai Abu Talib, apakah kamu membenci agamanya Abdul Muttalib? Apakah kamu tidak suka agama nenek moyangmu? Fa'aada alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi lagi ucapannya, yaitu beliau mengajak, wahai paman, bacalah la ilaha illallah, kalimat yang aku akan menjadi saksimu
di hadapan Allah. Fa'aada, maka Abu Jahal dan Abdullah ibnu Umayyah mengulangi lagi ucapannya, yaitu, wahai Abu Talib, apakah kamu tidak suka agama nenek moyangmu? Fakana akhiru ma qala, maka ucapan yang terakhir yang diucapkan oleh Abu Talib adalah huwa ala millati Abdul Muttalib. Abu Talib berkata, aku berada di atas agamanya Abdul Muttalib, yaitu Abu Talib enggan masuk Islam dan tetap berada di dalam keyakinan yang syirik. Maka Abu Talib berkata, ana. Jadi asal hadisnya adalah ana ala millati Abdul Muttalib. Namun perawi hadis menyebutkannya dengan dhamir huwa. Abu Talib berkata huwa ala millati Abdul Muttalib wa aba an yaqula la ilaha illallah. Abu Talib ucapan terakhirnya berkata, aku berada di atas agamanya Abdul Muttalib dan ia enggan membaca la ilaha illallah. Kenapa demikian? Karena Abu Talib dan juga Abu Jahal serta Abdullah ibnu Abi Umayyah tahu, mereka faham bahwasannya mengucapkan la ilaha illallah harus disertai dengan apa? Keyakinan, dan konsekuensinya adalah membenci kesyirikan, meninggalkan sesembahan-sesembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena malu kepada kaumnya, karena segan kepada kaumnya, Abu Talib memilih tetap berada di atas agama nenek moyangnya dan tidak mau membaca la ilaha illallah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika Abu Talib sudah meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Demi Allah, aku akan selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah untukmu wahai paman, selama aku tidak dilarang. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, ma kana lin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurbah min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, tidak layak seorang nabi, tidak layak bagi seorang nabi, dan juga tidak layak, tidak patut bagi orang-orang yang beriman beristighfar, memohon ampun kepada Allah untuk kaum musyrikin, walaupun mereka adalah kerabat dekat. Min ba'di ma tabayyana lahum, setelah nyata bagi mereka, annahum ashabul jahim, mereka meninggal dunia dalam keadaan kafir dan mereka adalah penghuni neraka jahanam. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah, dan tidaklah istighfarnya Ibrahim untuk paman, untuk ayahnya, kecuali karena janji yang sudah ia katakan, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam berjanji untuk selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah untuk ayahnya.
Kemudian Allah Ta'ala berfirman, falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Ketika nyata terang bagi Ibrahim bahwasannya ayahnya adalah musuh Allah, maka Nabi Ibrahim berlepas diri dari ayahnya. Inna Ibrahima la'awwahun munib. Nabi Ibrahim adalah seseorang yang selalu kembali kepada Allah dan selalu bertaubat kepadanya. Wa anzalallahu fi Abi Talib, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya tentang Abu Talib, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada siapa yang engkau cintai, akan tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mengetahui siapa yang layak, siapa yang berhak mendapatkan petunjuk. Dari hadis yang agung ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, dari hadis ini terdapat pelajaran fihi jawazu iyadati al-kafir lit-ta'lif walid-da'wah. Dibolehkan menjenguk orang kafir yang sakit lit-ta'lif, supaya untuk ta'liful qulub, niatnya untuk melunakkan hati mereka, menarik hati mereka, dan juga untuk mendakwai mereka. Dibolehkan atau disyariatkan menjenguk orang kafir yang sakit, li ta'lifil qulub wa li da'watihim ilal Islam, untuk menarik hati mereka dan untuk mengajak mereka ke dalam agama Islam. Demikian. Akan tetapi jika menjenguk orang kafir tujuannya hanya sekedar toleransi, tujuannya sekedar untuk menghormati tetangga dan yang lainnya, maka ini tidak dibolehkan, lebih baik ditinggalkan. Jadi tujuannya untuk menarik hati mereka supaya masuk ke dalam agama Islam. Demikian Nabi SAW menjenguk pamannya Abu Talib, kemudian diajak masuk Islam. Dan juga Nabi SAW menjenguk pemuda Yahudi yang sedang sakit, kemudian diajak masuk Islam. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fihi sihhatu islami man hadarathul wafah. Sihhatu islami man hadarathul wafat. Dari hadis ini terdapat pelajaran siapa yang masuk Islam dalam keadaan menjelang kematiannya, maka Islamnya sahih. Sihhatu islami man hadarathul wafatu.
siapa yang masuk Islam dalam keadaan sakaratul maut, yaitu dekat dengan kematiannya, namun nyawanya belum mulai dicabut, yaitu menjelang kematiannya, namun nyawanya belum dicabut, maka Islamnya sah, diterima oleh Allah. Sekiranya Abu Talib masuk Islam dalam keadaan itu, diterima oleh Allah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menerima Islamnya pemuda Yahudi di hari akhir dari hidupnya. Maka para ulama menyebutkan tentang hadis ini, yaitu apabila orang kafir dalam keadaan sakit parah sebelum kematiannya masuk Islam, maka Islamnya sah, diterima oleh Allah. Lalu bagaimana dengan Fir'aun? Fir'aun mengucapkan la ilaha illallah ketika nyawanya sudah dicabut, sudah mulai nazak. Maka apabila sudah mulai nazak, nyawa sudah mulai dicabut, kondisi seseorang sudah berubah dari hidup di dunia. Awalnya sebelum dicabut, kondisinya adalah kondisi dunia. Kemudian ketika nyawanya sudah dicabut, dia sudah memulai hari akhirat. Maka apabila nyawanya sudah dicabut, jika ada orang masuk Islam, Islamnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir." Allah selalu menerima taubat hambanya selama nyawa belum ada di tenggorokan, belum mulai nazak, belum mulai dicabut oleh malaikat pencabut nyawa. Maka dalam hal ini Fir'aun ketika itu nyawanya mulai dicabut, Fir'aun membaca terus la ilaha illallah. Maka Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, hatta idza adrakahul gharq, ketika Fir'aun sudah tenggelam, nyawanya sudah dicabut, dia berkata, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Fir'aun berkata, amantu, aku beriman. Jadi Fir'aun dalam keadaan sakaratul maut, nyawanya sudah dicabut, berkata, aku beriman, menyatakan iman. Amantu annahu la ilaha illalladzi, annahu la ilaha illalladzi, gimana? Hatta idza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Fir'aun menyatakan tauhid, tidak ada sesembahan yang benar kecuali sesembahan yang disembah Banu Israel, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ana minal muslimin, dan Fir'aun menyatakan apa? Islam, berserah diri kepada Allah. Namun semuanya itu percuma. Allah Ta'ala berfirman, al-ana, baru sekarang wahai Fir'aun, waqad asaita qablu, kamu durhaka sebelumnya, wa kunta minal mufsidin, dan engkau termasuk orang-orang yang merusak di muka bumi. Maka kesimpulannya, orang kafir apabila masuk Islam dalam kondisi menjelang kematiannya, Islamnya diterima selama nyawanya belum apa? Sebelum dicabut. Kalau nyawa sudah dicabut, ini seseorang sudah masuk hari akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang yang didatangi kematiannya, fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid, kami buka tabir yang menghalangimu untuk beriman. Dibuka tabir, fabasarukal yauma hadid,
Pandanganmu pada hari ini sangat tajam, sangat tahu ini yang benar, ini salah. Maka Fir'aun Islamnya ditolak oleh Allah karena sudah masuk hari apa? Hari akhirat. Adapun Abu Talib sekiranya masuk Islam, diterima oleh Allah karena Abu Talib kondisinya masih kondisi di alam apa? Dunia, belum memasuki alam akhirat. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran fihi hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala da'wati tauhid. Kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwakan tauhid. Demikian, tidak ada bosan-bosannya, tidak ada jenuh-jenuhnya, tidak lelah, tidak capek dari mendakwakan tauhid. Jadi bukan sekali saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak Abu Talib untuk masuk Islam, bukan sekali saja, berkali-kali, bahkan sampai akhir hayatnya pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak Abu Talib untuk masuk Islam, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari hadis yang agung ini terdapat pelajaran fihi madarratu ashabis su, bahayanya kawan yang buruk, bahayanya kawan yang buruk. Kawan yang buruk mengajak kepada keburukan, kawan yang maksiat mengajak kepada kemaksiatan, sahabat yang sesat mengajak kepada kesesatan. Maka lihatlah pada hadis ini bahayanya Abu Jahal, pengaruhnya Abu Jahal. Demikian pula Abdullah ibnu Abi Umayyah sangat berpengaruh terhadap Abu Talib di hari-hari kematiannya, sehingga mereka menyebabkan Abu Talib di neraka selama-lamanya. Nah, ini menunjukkan bahayanya ashabus su, sahabat yang jahat, sahabat yang buruk, sahabat-sahabat yang mengajak kepada kemaksiatan dan kepada kemungkaran. Kemudian dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran fihi at-tasdiqu biduni an-nutq la yasihul iman. Membenarkan saja dengan hati, at-tasdiqu biduni an-nutq bisyahadatain la yasihul iman. Membenarkan saja tanpa disertai mengikrarkan syahadat, maka iman seseorang tidak sah, tidak diterima oleh Allah. Abu Talib itu membenarkan, meyakini agama Nabi Muhammad SAW adalah agama yang terbaik. Ini keyakinannya Abu Talib. Abu Talib di dalam syairnya berkata, walaqad alimtu bi anna dinaka min khairi adyanil bariyati. Aku tahu agamamu wahai keponakanku adalah agama yang terbaik, agama manusia yang terbaik. Namun Abu Talib enggan, atau bukan enggan, malu masuk Islam karena takut dicibir oleh bangsa Arab ketika itu. Kemudian dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran qurbun nasab minan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yunji minal adab.
qurbun nasabi minan nabi sallallahu alaihi wasallam la yunji minal adab bidunil iman wal amal. Dekatnya nasab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyelamatkan dari siksa jika tidak disertai dengan iman dan amal soleh. Maka lihatlah Abu Talib sangat dekat nasabnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun Abu Talib tetap menjadi penghuni neraka jahanam. Maka dekat nasab dengan ahlul bait, siapa yang mengaku ahlul bait belum tentu dijamin surga, belum tentu diselamatkan dari neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syara Quraisy ishtaru anfusakum, wahai orang-orang Quraisy, selamatkanlah diri kalian dari siksa dengan beriman, dengan beramal soleh. La ughni ankum minallahi syai'a, aku tidak bisa memberi manfaat sedikit pun untuk kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala jika tidak disertai dengan iman dan amal salih. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran fihi dhammul khajal, celaan malu. Dalam bahasa Arab malu itu ada dua, al haya'u wal khajal. Al haya' malu, haya' adalah malu yang mendorong untuk mengerjakan kebaikan. Al haya'u khuluqun yab'atsu ala fi'lil khair wa tarkis syarr. Haya' malu yaitu akhlak atau perangai yang mendorong seseorang untuk mengerjakan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Ini terpuji. Adapun khajal khuluqun yab'atsu ala fi'lis syarr wa tarkil khair. Khajal adalah perangai yang mendorong seseorang untuk selalu mengerjakan keburukan dan meninggalkan kebaikan. Maka dalam hal ini Abu Talib malu kepada kaumnya, malu dicibir oleh kaumnya. Maka orang Arab diantara mereka ada yang mengatakan an-naru ahwanu minal ar, neraka itu lebih ringan daripada aib. Al-aru asyaddu ala nar, aib, malu, yaitu malu yang tercela tadi, lebih dahsyat, lebih berat daripada siksa neraka. Ini wal iyadu billah, ini adalah pernyataan yang menyimpang. Siksa neraka otomatis lebih berat daripada penderitaan-penderitaan yang lainnya. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fihi yasihhu al-islam bi ayyi lafdin kana, sah Islam seseorang dengan lafaz apapun. Jadi seseorang apabila di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, diterima. Atau dengan lafaz apapun, saya menyatakan masuk Islam, karena dia tidak tahu. Atau di dalam hadis ada seorang sahabat mengatakan apa? Sobautu, sobatu. Jadi Islam itu sah dengan lafaz apapun, dengan baca la ilaha illallah, dengan syahadatain, ini lebih afdal lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ini lebih afdal lagi. Ataupun ada orang mengucapkan la ilaha illallah saja di akhir hayatnya, Islamnya sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran
fihi anna Abu Talib mata alal kufr, bahwasanya Abu Talib meninggal dunia di atas kekafiran. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi millatu Abdul Muttalib, millatu Abdul Muttalib millatu syirk. Agamanya Abdul Muttalib adalah agama kesyirikan. Maka inilah yang diakui oleh Abu Jahal, yang disetujui oleh Abu Jahal, yaitu Abu Talib supaya tetap berada di atas agama Abdul Muttalib, yaitu agama kesyirikan. Agamanya Abu Jahal, agamanya Abu Talib, agamanya Abdul Muttalib sama, yaitu millatus syirk, agama kesyirikan. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi annal a'malu bil khawatim, amal seseorang tergantung pada penutupannya. Amal seseorang tergantung pada penutupannya. Maka dalam hal ini Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim, amal itu tergantung pada penutupannya. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fihi at-tauhidu awwalu wajib wa akhiru wajib, bahwasanya tauhid adalah kewajiban yang pertama dan kewajiban yang paling terakhir. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada Abu Talib kalimat tauhid supaya di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fihi fadlu man qala la ilaha illallah fi akhir hayatih, keutamaan orang yang membaca la ilaha illallah di akhir hayatnya. Jadi sekiranya Abu Talib membaca la ilaha illallah, dia akan dijamin surga. Rasulullah SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa yang di akhir hayatnya membaca la ilaha illallah, dia dijamin surga. Rasulullah SAW bersabda, aktsiru min dzikri la ilaha illallah qabla an yuhala bainakum wa bainaha, perbanyaklah membaca la ilaha illallah sebelum kalian dihalangi dari membaca la ilaha illallah. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran fihi min iktidai la ilaha illallah tarkus syirk, di antara konsekuensi mengucapkan la ilaha illallah adalah meninggalkan kesyirikan. Konsekuensi membaca la ilaha illallah adalah meninggalkan kesyirikan. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, qabbahallah, semoga Allah melaknat man kana Abu Jahal a'lamu minhu bi asli dinihi, semoga Allah melaknat orang yang Abu Jahal lebih faham daripada dia tentang dasar agamanya. Abu Jahal itu faham siapa yang mengucapkan la ilaha illallah harus meninggalkan apa? Harus meninggalkan kesyirikan, harus berlepas diri dari kesyirikan. Maka dengan demikian ucapan la ilaha illallah saja, mengucapkan la ilaha illallah, kemudian tidak mengamalkan konsekuensinya, tidak ada manfaatnya. Seperti halnya orang-orang
orang-orang munafik yang membaca la ilaha illallah namun tidak ada manfaatnya, karena mereka mengucapkan dengan lisan, tidak meyakini dengan hatinya, dan tidak mengamalkan dengan perbuatannya. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran fihi man qala la ilaha illallah wa lam ya'mal bi muqtadaha la yanfa'uhu. Siapa yang membaca la ilaha illallah namun tidak mengamalkan konsekuensinya, tidak meninggalkan kesyirikan, tidak berlepas diri dari kaum musyrikin, maka la ilaha illallah tidak bermanfaat baginya. Maka lihatlah kaum muslimin yang ada di sekitar kita, banyak di antara mereka yang tidak faham la ilaha illallah. Banyak sekali mereka yang tidak faham makna la ilaha illallah. Mereka membaca la ilaha illallah, mereka membaca sholawatan, membaca tahlilan, kemudian mengikuti perayaan orang kafir. Ya apa ini? Bagaimana ini? Allahu Akbar. Tadi malam di depan rumah, jadi sholawatan dulu, tahlilan dulu, kemudian mengikuti perayaannya orang-orang apa? Kafir. Mereka tidak faham dalam hal ini. Maka kita harus bersabar mendakwakan tauhid, karena banyak masyarakat yang tidak faham makna tauhid, tidak faham konsekuensi la ilaha illallah. Jadi salah satu konsekuensi la ilaha illallah, kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, jangan mengikuti perayaannya orang-orang kafir. Jangan mengucapkan selamat, karena mengikuti sama saja meridai. Mengucapkan selamat sama saja apa? Menyetujui. Ikut meramaikan ini bagaimana ini? Ini sangat bertentangan dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Kita yang tidak ikut malah dicibir. Kita yang tidak ikut malah dikatakan aliran sesat. Demikian masyarakat. Maka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah lalu tidak faham, lalu tidak mengamalkan konsekuensinya, maka la ilaha illallah tidak bermanfaat baginya. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fihi anna hidayat at-taufiq biyadillah, bahwasannya hidayah taufik itu hanya milik Allah. Lihatlah pada hadis ini, Abu Jahal meninggal dunia dalam keadaan kufur. Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan kufur. Namun Abdullah ibnu Abi Umayyah pada akhirnya apa? Masuk Islam. Abdullah ibnu Abi Umayyah pada akhirnya masuk Islam. Allahu Akbar. Maka para ulama mengatakan yadkhulul jannata abdun habasyi wa yadkhulun nara syarafun qurasy. Masuk surga hamba sahaya dari Habasyah. Masuk surga hamba sahaya dari negeri apa? Habasyah. Yaitu siapa? Bilal dan yang lainnya. Wa yadkhulun nara syarafun qurasy. Masuk neraka bangsawan dari Quraisy. Kenapa? Karena hidayah petunjuk itu hanya milik Allah. Hidayah itu taufik biadillah, dan Allah Maha mengetahui siapa yang ingin diberi petunjuk, siapa yang mau diberi petunjuk. Abu Talib itu tidak mau diberi petunjuk. Kalau sekiranya Abu Talib ingin petunjuk, Allah mau, Allah pasti memberi petunjuk kepada Abu Talib. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fihi syafa'atul anbiya li ahli syirk la tuqbal. Syafaatnya para nabi kepada orang-orang musyrik tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tidak mengampuni Abu Talib dengan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah tidak mengampuni dosanya ayahnya Nabi Ibrahim dengan istighfarnya
Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka syafaatnya para nabi untuk kaum musyrikin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fadilatul Syekh Al-Imam rahimahullah berkata, fihi masail. Dari ayat, dari bab ini terdapat beberapa pelajaran. Al-ula tafsiru qawlihi innaka la tahdi man ahbabta. Tafsir firman Allah, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Fihi tafsiru qawlihi ma kana lin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Dari bab ini terdapat pelajaran tafsir firman Allah yang terdapat di dalam surat At-Taubah. Tidak layak seorang nabi dan orang-orang yang beriman beristighfar kepada Allah untuk kaum musyrikin. Pelajaran berikutnya, wahia al-mas'alah al-kabirah, tafsiru qawlihi qul la ilaha illallah bi khilafi ma yadda'i, bi khilafi ma alaihi man yadda'il ilm. Permasalahan yang besar, yaitu tafsir la ilaha illallah. Tafsir makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Berbeda dengan yang dipahami orang-orang yang mengaku punya ilmu. Ada yang mengatakan la ilaha illallah, la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali hanya Allah. Ini adalah tafsir batil dan tafsir-tafsir yang lainnya. Apabila la ilaha illallah diartikan tidak ada pencipta kecuali Allah, maka orang-orang musyrik bertauhid. Jelas ya? La ilaha illallah adalah tidak ada sembahan yang hak kecuali hanya Allah. Ini yang ditolak oleh Abu Jahal. Ini yang ditolak oleh orang-orang musyrik jahiliyah. Mereka yakin yang mengatur alam semesta hanya Allah. Namun ketika diajak beribadah hanya kepada Allah, ini yang mereka tolak. Ar-Rabi'ah, permasalahan berikutnya, anna Abu Jahal wa man ma'ahu, Abu Jahal, Abu Talib, Abu Lahab, ya'rifuna muradan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qala lirajul. Mereka faham maksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyerukan la ilaha illallah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke pasar-pasar, berangkat ke Masjidil Haram, di depan Ka'bah mengajak, ya ma'syara Quraisy, qul la ilaha illallah. Orang Quraisy itu faham maknanya, yaitu apa? Ucapkan la ilaha illallah, tinggalkan kesyirikan, berlepas dirilah dari orang-orang musyrik. Maka Fadilatul Syekh Al-Imam berkata, qabbahallahu man Abu Jahl a'lamu minhu bi aslil Islam. Maka Allah melaknat, semoga Allah melaknat siapa yang agamanya, siapa yang Abu Jahal lebih faham tentang urusan agamanya. Jadi banyak masyarakat tidak faham la ilaha illallah, hanya dipikir la ilaha illallah saja. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya meninggalkan kesyirikan, konsekuensinya berlepas diri dari kaum musyrikin. Maka Al-Imam berkata, qabbahallah, semoga Allah melaknat siapa yang Abu Jahal lebih faham tentang dasar agamanya daripada dia. Ini menunjukkan banyak kaum muslimin yang tidak faham tentang makna la ilaha illallah. Yang berikutnya, jidduhu sallallahu alaihi wasallam wa mubalaghatuhu fi islami ammihi. Kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak pamannya untuk masuk ke dalam agama Islam. Kemudian dari hadis ini, dari bab ini terdapat pelajaran fihi ar-raddu ala man za'ama Islama Abdul Muttalib wa aslafihi. Bantahan kepada yang mengatakan Abdul Muttalib itu agamanya Islam dan juga nenek moyangnya.
Abdul Muthalib dan nenek moyangnya agamanya adalah agamanya syirik. Adapun siapa yang Islam dari nenek moyangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang ingat? Adnan. Di antaranya Adnan ini adalah ala millati Ibrahim, berada di atas agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Fihi kaunuhu sallallahu alaihi wasallam istaghfara lahu falam yughfar lahu bal nuhiya an dalik. Dari bab ini terdapat pelajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar, memohon ampunan kepada Allah untuk Abu Talib, namun Abu Talib tidak diampuni oleh Allah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang beristighfar untuk Abu Talib dan untuk kaum musyrikin. Dari bab ini terdapat pelajaran madarratu ashabis su' 'alal insan, bahayanya kawan yang buruk, bahayanya sahabat yang jahat, sahabat yang buruk, karena mereka akan menyeret kepada keburukan, menyeret kepada kemaksiatan dan menyeret kepada kesesatan. Fihi madarratu ta'zimil aslaf wal akabir, bahayanya terlalu melampaui batas mengagungkan nenek moyang, dikit-dikit tradisi, dikit-dikit nenek moyang. Ini yang tercela. Kita mencintai nenek moyang, kita mencintai leluhur kita selama mereka tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka menyelisihi syariat Allah, maka kita menyelisihi nenek moyang kita dan leluhur kita. Maka di antara kesesatan yang terjadi akibat fanatik dengan leluhur dan nenek moyang. Fihi al-syubhatu lil mubtilin fi dzalik listidlali Abi Jahl bidzalik. Subhat bagi orang-orang yang batil sama dengan subhatnya Abu Jahal. Jadi Abu Jahal tidak mau masuk Islam, dalilnya adalah dalil nenek moyang. Orang yang menyimpang juga sama, ketika diajak kembali kepada tauhid, diajak kembali kepada sunnah, tidak mau. Dalilnya apa? Tradisi. Dalilnya adalah ajaran nenek moyang. Maka sama antara hari ini dan hari-hari yang lalu. Fihi asyahidu likaunil a'mal bil khawatim li'annahu law qalaha lanafa'athu. Dari bab ini terdapat pelajaran amal seseorang tergantung pada penutupannya. Abu Talib sekiranya mengucapkan la ilaha illallah maka bermanfaat baginya. Yang terakhir at-ta'ammul fi kibari hadhihi syubhah fi qulubidh dhalin li'anna fil qissah annahum lam yujadiluhu illa biha ma'a mubalaghatihi sallallahu alaihi wasallam fali ajli adhamatiha wa wuduhiha indahum iktasaru ala dhalik. At-ta'ammul yaitu merenungkan besarnya subhat ini di hati orang-orang yang tersesat, yaitu subhat fanatik nenek moyang. Dari dahulu, dari zamannya Nabi Nuh, zamannya semua nabi, subhatnya orang-orang yang menyimpang adalah subhat mengikuti ajaran nenek moyang. Li'anna fil qissah, karena di dalam kisah ini annahum lam yujadiluhu illa biha. Abu Jahal dan juga Abdullah ibnu Umayyah tidak mendebat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan berpegang teguh ajaran apa? Nenek moyang. Ma'a mubalaghatihi sallallahu alaihi wasallam wa taqririhi. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh mengajak Abu Talib masuk Islam, bahkan diulangi lagi. Tapi mereka mengulangi lagi dengan subhat berpegang teguh dengan ajaran nenek moyang. Fali ajli adhamatiha wa wuduhiha indahum iktasaru ala dalik. Karena agungnya, terlalu mengagungkan ajaran nenek moyang, dan jelas mereka fanatik kepada nenek moyang mereka. Mereka mencukupkan jawaban kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan pada Abu Talib,
atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau benci ajaran leluhurmu, agama nenek moyangmu? Maka ini adalah subhat yang sangat besar di hati orang-orang yang menyelisih tauhid, menyelisih sunnah. Dalil mereka yang terbesar adalah tetap melestarikan ajaran apa? Nenek moyang dan leluhur. Supaya kita menerima kebenaran, janganlah kita fanatik dengan ajaran nenek moyang kita. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian pagi ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menganugerahkan kesabaran, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pada kita keteguhan dan istiqamah di atas jalan ilmu sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.